Oke, kita mulai ya. Mau dinyalain atau dimatiin? Matiin aja. Oke, hari ini kita belajar dua ya, lingkaran dan elips. Kita ada kuis di awal tentang lingkaran dan elips. Sepertinya kalian banyak yang baca ya, ada yang berhasil, beberapa juga ada yang gagal ya. Jadi biar tidak penasaran, kita jawab aja ya. Nomor 1, kira-kira jawabannya ya atau tidak? Kenapa? Saya balik soalnya kalau ada perbedaan pasti ya. Kalau persamaan ada nggak sih? Sama lingkaran, sama elips, sama apanya? Ada yang bisa ini ngacung siapa? Yang pasti sama yang buat ya, Bresenham. Yang kedua, sama apa lagi yang kedua? Secara konsep sama ya untuk mengambil keputusan. Ada yang disebut decision parameter. Terus apa lagi? Kalau banyak yang sama, terus bedanya apa? Bedanya detailnya ya. Bedanya detailnya. Kalau secara apa? Secara konsep besarnya hampir sama, tapi secara detailnya beda. Salah satunya pertama decision parameternya ya. Decision parameternya kalau garis pakai rumus garis, kalau lingkaran pakai rumus lingkaran, kalau elips pakai rumus elips. Terus mulainya dari mana? Titik 0,0-nya di mana? Terus apa lagi? Khasnya Bresenham itu apa? Integer ya. Jadi nilainya integer. Atau lebih tepatnya ada ini sih, ada floatnya sih sebenarnya, tapi tepatnya perhitungannya tuh murni tambah kurang dari integer. Oke, kita mulai ke nomor 2 udah ya. Nomor 2 udah tahu beda sama persamaannya. Nomor 3 simetri. Lingkaran dan elips itu untuk gambarnya sebenarnya konsepnya sama, tapi bedanya adalah analoginya gini, kalau lingkaran itu kayak kita gambar persegi. Jadi
ada XC, XY sama R ya. XC, XY-nya ada titik pusat, R-nya itu adalah radius. Nah, untuk lingkaran radiusnya itu untuk setiap oktan atau setiap regionnya sama ya. Mau titik X atau Y-nya sama. Kalau elips dia berbeda. Ada RY sama RX. Jadi disebutnya mayor aksis sama minor aksis. Jadi di situ ada perbedaannya di situ. Karena beda di situ detailnya nanti berbeda juga. Oke. Ini rumus secara matematis. Sebenarnya kita bisa juga bikin lingkaran dengan modal rumus ini aja. Ini bisa ya, step size-nya 1/r. Ini silakan dicoba. Tadi ada yang teman kalian ada yang nyoba menggunakan yang seperti ini. Tapi ini kurang efektif karena kita tahu bahwa lingkaran atau elips itu punya namanya simetris tadi ya. Apa sih yang dimaksud simetris? Ada yang tahu? Jadi seandainya kita punya satu poin, nah poin itu bisa dengan modal satu poin kita bisa gambarkan 7 poin lainnya atau untuk poin di 8 oktan lainnya. Contohnya, kalau kita punya modal Y, X, berarti untuk yang lainnya kita bisa dapatkan secara vertikal, misalnya ini refleksinya Y min X gitu ya. Terus secara horizontal, secara X tapi min, kita dapatkan min Y, X dan selanjutnya. Nah ini disebutnya lingkaran itu dia simetrisnya 8 oktan. Jadi untuk 8 bagian. Sekaligus ya, biar nggak bolak-balik. Apa bedanya sama elips? Elips itu kita karena Rx dan Ry-nya beda ya. Jadi ada dua. Sebenarnya sama-sama 8 tapi dia bagi-bagi 4 untuk Rx, 4 untuk Ry. Jadi contohnya hanya untuk yang Ry ya. X, Y, min X, Y, min X, min Y, X, min Y. Tapi bisa juga dengan Y, X. Ya. Ya benar ya. Y-nya jadi X-nya ya. X-nya jadi Y-nya, jadi kebalik ya. Y, X, min X, Y, min Y, X, dan seterusnya. Ya sebenarnya 8 juga, tapi dia terbagi 2. Jadi ada 2 region 1 sama region 2. Kalau region 1 dan region 2-nya sama, itu disebutnya lingkaran ya. Region 1 dan region 2-nya R-nya sama, itu dia disebutnya lingkaran. Itu simetris. Nah, untuk decision parameter kita pelan-pelan kita mulai dari lingkaran dulu. Kita tahu untuk mendapatkan decision parameter Bresenham kita menggunakan rumus dari garis ya. Kalau circle atau ellipse sama aja, kita dapatkan dari rumus dari lingkaran atau circle. Nah, perlu diingat di decision parameter juga kita nanti nentuin sebenarnya kemarin ya decision parameternya itu kita bikin garis. Tapi kan kita masih belum tahu untuk setiap kalau itunya batasannya di slope ya. Kalau slope-nya kurang dari 1 berarti dia horizontal ya, si step-nya dia ke arah X. Kalau slope-nya lebih besar dari 1 dia step-nya ke arah Y. Nah, sama kayak di ini, sama kayak di circle. Jadi kita pengen nentuin kalau di Bresenham yang lower atau upper. Kalau yang di sini di lingkaran inside atau outside. Kalau kita bikin lingkaran di sebuah buku kotak-kotak, gitu kan ya, lingkaran buku kotak-kotak. Kalau di layar kan dia integer ya, nggak bisa milih tengah-tengah. Jadi kita harus pilih yang kotak yang mana, kotak yang inside lingkaran atau di outside lingkaran supaya garisnya mulus gitu ya. Nah itu di sini adalah fungsinya dari decision parameter. Dia lihat dulu kalau hasil dari ini
hasil rumus lingkaran itu kurang dari 0, dia di dalam dari circle, ambilnya di dalam. Kalau lebih besar 0, dia di luar dari circle. Ini maksudnya apa? Nanti kita next step lagi ya. Nah, di sini terlihat bahwa lingkaran yang kita acu itu titik pertamanya itu bukan yang paling bawah ya, R,0, tapi 0,R. Jadi titik kanan atas ya, paling sana. Kanan atas titik awalnya itu. Di sini terlihat bahwa kalau lingkaran ini konstan ya. Jadi dia arahnya tuh ke sumbu X. Jadi di sini XK plus 1, XK plus 2 ini konstan ya. Jadi XK plus 1 aja sama aja dengan nilai XK ditambah 1 ya. XK plus 2 nilai XK ditambah 2. Ini konstan. Yang beda kita pengen nentuin setiap XK itu YK-nya di mana? Di YK atau YK-1 gitu. Pilihannya di mana gitu. Di YK-1 atau di YK-2, ini harus pilih salah satu. Tapi kalau X-nya terus iterasi ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau ininya harus pilih mau 01, mau 1, 2 atau satu lagi, 2 lagi. Nah, itu kita harus tentukan berdasarkan dari rumus lingkarannya. Oke. Atau juga disebut dengan PK ya, atau decision parameter. PK itu sama aja dengan rumus lingkaran ya, fungsi lingkaran, tapi untuk midpoint. Di sini terlihat ya gambarnya ya. Ada midpoint di sini. Midpoint itu bahasa Indonesianya apa sih? Tengah ya. Kalau titik tengah dari dua titik, kira-kira nilai X dan Y-nya kayak gimana? Bagi dua maksudnya gimana? Kalau misalnya A sama B, A itu X1 Y1, B X2 Y2. Jadi kalau dapetin titik tengahnya, ya gimana caranya? X-nya berarti X1 plus X2 dibagi 2 kan ya? Y2, Y1 plus Y2 dibagi 2 gitu kan ya? Sama kayak di sini. Di sini dapat poin ini ya. Poin ini tuh pilihan antara dua titik ini kan ya. XK plus 1, YK sama XK plus 1, YK min 1. Kalau kita mau dapetin midpointnya berarti XK plus 1 plus XK plus 1 dibagi 2, jadi berapa? Tetap XK plus 1 ya. Satu lagi YK plus YK min 1. Jadi 2YK min 1 dibagi 2, jadi YK min setengah ya. Nah ini hasilnya adalah midpointnya, XK plus 1 dan YK min setengah. Nah ini disubstitusi ke dalam rumus yang tadi ya, X kuadrat Y kuadrat min R kuadrat. Untuk setiap XY-nya kita dapat X plus 1 kuadrat ditambah YK min 1 kuadrat dikurangi R kuadrat. Ini untuk PK-nya. Sampai sini aman? Yang jadi masalah tuh kita pengen dapetin PK plus 1-nya ya. PK plus 1-nya itu seperti gimana? Tinggal sama aja ya. K-nya itu diganti jadi K plus 1 ya di sini ya. Jadi XK plus 1 plus 1, YK plus 1 min setengah. Nah kita tahu XK plus 1 itu sama aja dengan XK ditambah 1 ya. Yang ini ya. Sama aja sama ini. XK plus 1 itu kan yang ini ya. XK plus 1 ini. Maka kita bisa expand di sini kayak ini A ditambah B pangkat 2 misalnya. Kayak gitu, A tambah A kurang B pangkat 2 min R kuadrat. Kita bisa expand, jadi XK plus 1 kuadrat ditambah 2XK plus 1 ditambah 1 kan gitu ya. Terus tambah YK plus 1 kuadrat min 2 kali YK plus 1 kali min setengah ditambah setengah. Ininya min R kuadrat. Ini untuk PK plus 1. Kita tahu kemarin bahwa untuk mendapatkan PK plus 1 itu gimana sih caranya? Jadi kita kurangi aja PK plus 1 dikurangi PK. Kemarin ya di decision parameter itu ada D1, D2. D2 dikurangi D1. Konsepnya sama kayak Leyden-Bresenham. Kita pengen dapetin disebutnya difference ya atau jarak ya.
yang paling dekat yang mana ya sama. Jadi nanti PK plus 1 dikurangi PK, ini R-nya itu saling menghilangkan kan. Nah ini yang dituliskan di sini sisanya sudah terjadi pengurangan karena PK plus 1 dikurangi PK, jadi PK-nya pindah ke sebelah kanan kan ya. Jadi PK plus, ini hasil dari expand yang tadi. Ini adalah nilai PK plus 1-nya. Nah, nilai PK ini nanti disubstitusi lagi ketika tadi ya, ketika PK awalnya kurang dari 0 atau PK awalnya lebih besar dari 0. Kalau kurang dari 0 kita ngambil yang YK. Kalau lebih besar dari 0 kita ngambil yang YK plus YK min 1, sorry. Harusnya gini ya, YK min 1. Oke, lalu disubstitusi keluarlah nilai-nilai seperti ini. Lalu kita udah tahu PK plus 1, kita tahu PK. Kan kita harus tahu mulai dari mana nih tadi ya. Mulainya kita dari kanan paling atas, atau ketika X-nya 0 berarti Y-nya R ya. Lalu kita masukin aja nilai XOY 0-nya itu seperti apa. Jadi PO-nya sama dengan rumus lingkaran. Ini tuh 1 R min setengah itu udah di itu ya, udah dimasukin dulu di sini. Jadi 0 tambah 1 R dikurangi setengah kan ya. Ini nilainya jadi 1, R min setengah. Lalu ini disubstitusi ke dalam rumus lingkaran. Kita dapat nilai ini, lalu hasil akhirnya adalah 5/4 min R. Atau karena kita pinginnya integer, jadi 1 min R. Ini bebas ya, boleh pakai 5/4 atau 1 min R. Bisa dianalisa, nanti bedanya gimana. 5/4 itu 1,25 ya. 1,25. Secara kesimpulan ini seperti ini. Bagaimana midpoint algorithm dari awal. Pertama kita tahu XOY online seperti apa, lalu dapetin P0-nya. Lalu lanjut ke PK plus 1. Ini berarti P1-nya dimasukin ya. Kalau kurang dari 0 gimana, lebih besar dari 0 gimana, dan seterusnya. Oke, ini adalah step dari midpoint circle algorithm. Ini beda ya sama praktikum sebelumnya. Praktikum sebelumnya saya kasih ya beberapa dasar kayak LNDDA, Land-Bresenham. Nah, sekarang kalian bikin sendiri dengan modal algoritma yang dituliskan dalam bahasa C ini. Kemarin kan di pertemuan 1 udah ya konversi dari C ke Python. Pertama kalau ada titik koma itu dihilangkan gitu ya. Terus kita nggak perlu yang namanya ngasih inisiasi variabel. Terus karena ini di C ya, kalau di C kalau kita nyimpan fungsi di bawah dari fungsi yang mau manggil, kita harus ngasih tahu dulu ya. Kalau di Python nggak usah ya, kayak gitu. Mau simpan di bawah, mau simpan di atas, nggak ada masalah. Lalu ini yang simetrinya ya, circle plot point. Jadi kita modalnya punya 1, kita bisa ngeprint 8 di sini. Terus lakukan loopingnya di sini. Tadi ya, karena circle itu dia sama kayak garis ya, karena dia mulainya dari arahnya ke X ya. Jadi X-nya terus nambah pasti. Yang kita pengen tahu tuh Y-nya mau pilih yang mana. YK atau YK min 1, karena di sini ada min-min ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ya, aman berarti ya. Ini kalian masukkan implementasi yang ini ya ke sini. Lalu gimana cara manggilnya? Kalau saya manggilnya dia pakai saya ngumpulin dulu, jadi nggak di point nggak di put pixel di sini ya.
Saya ngumpulin dulu ini jadi sebuah array, dikumpulin, baru nanti di print kalau saya. Teman kalian tadi juga kayak gitu ya, sama kayak persis kayak di kode sini. Kalau saya lihat di line DDA sama line bersam. Kalau saya bikin array dulu, array-nya nanti di convert jadi numpy array, baru pakai points. Kalau misalnya butuh yang satu doang, kita pakai point, nggak pakai s. Kalau butuh yang mirip kayak yang ini. Ini dua caranya benar ya, nggak ada yang salah, bedanya efisien aja. Kalau kita ngumpulin dulu kan kita lakukan apa namanya, aritmatik dulu semuanya, terus dapat ininya, titik-titiknya baru di print. Kalau ini setiap kita lakukan aritmatik, kita lakukan print, itu bedanya lumayan ya. Jadi ada dua tahapannya seperti itu. Oke, sekarang masuk ke elips. Ini elips itu sama kayak lingkaran ya, diadopsi caranya. Bedanya ada dimensi vertikal horizontalnya berbeda atau Rx, Ry-nya beda dia di sini. Ini untuk rumus secara matematisnya. Lalu kita fokus ke midpoint ellipse algoritmnya. Oke, oh ya saya lupa. Semua yang ini yang ada di sini yang diajarkan itu dia polanya cewek ya. Clockwise. Di sini clockwise. Jadi arahnya dari atas ini ke bawah. Lingkaran juga sama. Terus line DDA line Bresenham juga sama. Kalau kamu pengen sebaliknya silakan dicoba ya. Nuruninnya sama tapi pasti beda di tanda ini aja, tanda dari si perkaliannya atau ininya tanda perhitungannya. Oke. Pertama kita punya lingkaran, elips. Elips itu tadi ada dua region ya. Region 1, region 2. Region 1 itu ketika slope-nya kurang dari 0. Region 2 itu ketika slope-nya lebih besar dari 0. Berarti region 1 itu dia arahnya ke X ya. Region 2 arahnya ke Y. Di sini iterasinya X, terus pindah jadi iterasinya Y. Kapan kita pindah? Pindahnya ketika nilai dari poin yang kita punya itu nilai slope-nya kurang dari 1. Jadi awalnya di sini kan. Awalnya di sini titik kita ngeprint, terus ketika titiknya di sini slope-nya min 1, dia udah mulai masuk ke region 2. Kalau region 2 berarti arahnya udah beda ya. Jadi dia arahnya ke Y gitu. Kalau awalnya dia arahnya ke X. Untuk rumus elips sendiri seperti ini. Ry pangkat 2 kali X pangkat 2. Ini X-nya X ini ya. Titik pusat ya. Tambah Rx kuadrat Y kuadrat min Rx kuadrat kali Ry kuadrat. Lalu ini sama ininya. Konsep parameter decision-nya. 0 itu di inside sama dengan kurang dari 0 itu di inside, sama dengan 0 itu tepat di lingkarannya. Jadi nggak usah diapa-apain. Kalau lebih besar dia outside ellipse boundary. Jadi kita harus milih ketika X kurang dari 0 atau lebih besar dari 0. Untuk mendapatkan slope kita gunakan ini ya, 2Ry kuadrat dibagi 2Rx kuadrat. Tapi ini tanda awalnya ini minus. Lalu tadi ya, karena kita tahu ketika slope-nya sama dengan min 1, perubahannya itu kapan? Perubahannya itu ketika nilai dari Ry kuadrat kali X sama dengan Rx kuadrat kali Y ya. Ini duanya bisa kita hapus karena dia konstan. Jadi kita tahu kapan ini berubah ketika kita cek aja nilainya. Ini pergantian terjadi ketika Ry kuadrat X lebih besar dari Rx kuadrat Y. Oke. Ini perhatikan ya, elips itu lebih rumit sedikit karena ada dua region. Jadi kita maininnya di dua region itu. Tapi kalau sederhananya, itu mirip dengan lingkaran untuk region 1 karena mulainya dari atas ya. Itu mirip sekali sama lingkaran. Karena mirip sekali lingkaran, nilai X sama X, nilai XK sama XK plus 1-nya konstan ya. XK plus 1, XK plus 2. Jadi itu nggak perlu dipikirin. Yang dipikirin adalah kita mau pilih yang mana, YK atau YK min 1-nya. Ini sama persis kayak lingkaran.
Bedanya, nggak ada bedanya sih. Bedanya ini sama ya, paling rumusnya aja. Rumusnya pas di substitusi. Kalau ininya sama persis ya, YK plus 1, YK min 1 ini sama persis. Lalu di substitusi pilihannya sama ya, YK atau YK min 1. Terus P1, oh ya sorry. P1K ini menandakan decision parameter untuk region 1 maksudnya ya. Kalau di lingkaran kan nggak ada ya. Hanya PK aja berarti itu untuk seluruh region. Ini disubstitusi keduanya lalu di-expand. P1K dikurangi P1K plus 1 dikurangi P1K. Lalu kita dapatkan nilai ini. P1K plus 2 RY kuadrat kali XK plus 1 dan selanjutnya ya. Nah ini adalah expand dari tadi ya, sama ya kayak di lingkaran, tapi untuk rumusnya pakai rumus elips. Lalu disubstitusi ya, kita udah tahu ininya, YK-nya kita substitusi berdasarkan kalau kurang dari 0 dia pakai YK, kalau lebih besar dari 0 dia pakai YK min 1, hasilnya seperti ini incrementnya. Lalu untuk P0-nya adalah P1K 0-nya maksudnya, P10, P10 dia sama kayak lingkaran 0, RY. Lalu kita bisa dapetin nilainya. P10-nya adalah RY kuadrat min Rx kuadrat, RY kuadrat plus 1/4 Rx kuadrat. Ini decision parameternya. Untuk P10. P10-nya dapat, P1K-nya dapat, P1K plus 1-nya dapat, berarti tinggal nyari yang selanjutnya. Lalu apa bedanya sama ketika ini? Ketika di region 2, kira-kira kita mau pilih yang mana? Tadi ya. Ini kelihatan nggak? Kita punya elips di sini. Lalu kita punya R ya di sini. R1 dan R2. Kita tahu titik 0 R1 itu di sini ya. 0, R. Kira-kira kalau R2 yang mana? Titik 0-nya? Yang ini? R,0. Itu yang mana? Yang atas yang mana? Yang ini. Yang ini nggak tahu, kita suatu titik ya, kita namakan aja X0, Y0. Pokoknya di sini. Jawabannya dua-duanya betul ya. Mau di sini oke, mau di sini oke. Tapi ada trik tersendiri. Kalau ngambil di sini berarti nanti kita CCW ya ini ya. Kalau dari sini ke sini, ini dia cewek. Jadi hati-hati di situ. Jadi ini nanti kalian bisa nurunin sendiri. Kalau dari sini ke sini itu gimana? Dari sini ke sini gimana? Enaknya dari sini ke sini kita perhitungan, kita nebak-nebak kapan sih titiknya atau enggak. Kita bisa melakukan secara paralel ya. Ada yang cewek, ada yang cewek. Jadi perhitungan bisa lebih cepat. Seperti itu. Tapi di sini yang akan dijelaskan kita yang ikutin yang cewek aja ya. Jadi kita konsisten. Kalau titik 0 yang region 1 ini berarti titik 0 region 2-nya ini sampai nanti terakhir. Nah, berarti sekarang yang konsisten berarti yang ini ya, YK, YK-1, YK-2, YK-3 dan selanjutnya. Nah, yang kita pilih-pilih dua ini, mau pilih XK atau XK plus 1. XK plus 1 atau XK plus 2 untuk Y-1, YK-1 misalnya. Dan seterusnya. Jadi yang konstan yang ini, yang sumbu Y-nya, yang sumbu X yang kita harus pilih-pilih. Itu untuk di region 2. Makanya untuk ininya, untuk midpoint-nya terlihat ya, SK-nya jadi plus setengah, YK-nya jadi min 1. Karena kita tahu, ini contohnya midpoint-nya di sini ya. Kalau midpoint di sini kita mau pilih yang ini sama yang ini, XK, YK min 1 atau XK plus 1, YK min 1 kan ya. YK min 1 tambah YK min 1 dibagi 2, tetap ya YK min 1. XK ditambah XK plus 1 bagi 2. XK plus setengah ya.
Itu hati-hati kalau yang atas tadi min ya. Oke, sampai sini aman kan? Setelah ini kita tahu midpoint-nya, kita masukkan atau substitusi ke rumus elips. Kita dapat ini. Lalu untuk P2K lebih besar 0, kita ambil yang XK ya, yang sebelumnya atau inside. Kalau kurang dari 0, kebalik ya. Ya benar-benar. Inside atau outside. Oke, lalu untuk P2K plus 1 sama, tinggal tambahin K plus 1, lalu kita substitusi, kita lakukan expand, lalu hasilnya seperti ini. Lalu kita itu ya, cari jaraknya P2K plus 1 min P2K, lalu kita pindahkan P2K-nya, lalu kita expand rumus yang atas tadi ya. Kita expand, kita dapatkan P2K plus 1-nya, lalu kita dapat ini P2K plus 1. Lalu untuk P20-nya tadi ya, kita karena kita konsisten, kita anggap aja X0 Y0, berarti kita substitusinya bukan 0,R tadi atau R,0 ya, tapi X0, XO ditambah setengah, YO kurang setengah, lalu masukkan ke fungsi ini, lalu kita dapat P20-nya. Itu adalah midpoint ellipse algorithm. Jadi triknya ada 2 region. Jadi setiap region decision parameternya harus kita cari. Titik awalnya harus kita dapatkan P20 atau P10-nya. Lalu untuk selanjutnya tinggal ngikutin aja ya. Ngikutin terus menerus sampai hasil sampai akhirnya. Kalau yang region 1 loopnya berhenti saat ini, kalau region 2 loopnya berhenti saat sampai di sana R,0. Oke, itu adalah algoritma dari midpoint ellipse. Tugasnya sama, ini masih dalam bahasa C, tolong diubah jadi bahasa Python. Nanti dimasukkan ke basic.py ya. Jadi ngelanjutin yang kemarin. Untuk tasnya, tapi sebelum itu tasnya kan udah nih aplikasinya udah selesai. Lalu coba gambarkan, kalau ini belum yang tas 01 itu kita belum pakai Cartesian ya. Jadi misalnya 50-50 berarti letaknya ada di atas. Jadi terus amati algoritmanya standar ya. Lalu implementasi lingkaran dan elips ini di base primitive basic.py. Ini kodenya masih yang lalu, jadi pakai aja yang lalu ya. Tapi ubah dulu jadi modul 3, jangan sampai salah. Karena kodenya udah ada di atas, karena kodenya udah diimplementasi di atas, di sini lesson learn murni ke print screen hasil karya sama komentar aja. Kalau untuk tas 2, lanjutin yang tas 2 kemarin kan udah ya. Persegi panjang, segitiga siku-siku, lalu tambahin lingkaran elips, lalu gambarkan dalam 4 kuadran itu. Nah, ini untuk kartesiannya di sini masih ada ini ya. Sebenarnya titik ini nggak harus ada ya yang kedua ini. Kita bisa hanya yang ini saja. Karena kita butuhnya satu titik aja ya. Seperti itu. Ini silakan lakukan ya tadi 4 kartesian, 4 kuadran sampai ke lingkaran. Lalu sama kayak yang kemarin, kalau kemarin kan baru X aja ya. Kalau sekarang ada 2 pemain, ada yang lingkarannya. Letakkan pemain pada kondisi pemain 1 menang atau dan juga letakkan pemain dengan kondisi tidak ada pemenang. Jadi ada 2 skenario ya. Itu tugasnya
melanjutkan yang kemarin, nambah lingkaran sama elips. Itu aja. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan, sebelum kita ngerjain, ya berhitung dulu ya. 1 sampai 6, 1 sampai 6, coba. Berhitung dari sini. Yang keras? 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Mana duanya? Oh, sana. Duanya mana duanya? Oh ya. 3. Aku 2. 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1. Kok 31 ya? Bukan 32 ya? 31. Oke. Kalau gitu silakan kumpulkan, kumpul sesuai nomornya. Kerjakan berkelompok. Mikirnya kelompok ya, tapi ngerjainnya masing-masing. Maksudnya ngumpulinnya sendiri-sendiri. Yang luas siapa? Boleh nyalain lagi ceritanya. Boleh lampunya dinyalain lagi. Namanya siapa?